إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang singkat ini yang kita harapkan kebaikannya, mari kita coba memperbaharui tajdid manhaj kita di dalam beragama Islam. Tatkala belakangan ini, tahun-tahun ini kita sering dibikin heboh oleh saudara-saudara kita yang notabene juga seorang muslim. Kita hukumi dia sebagai seorang muslim karena kita masih belum mampu untuk menegakkan hujah atas saudara-saudara kita tersebut. Yang kita bahas adalah bagaimana cara kita beragama ini. Semua golongan tidak ada yang mengklaim kami tidak berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti mereka mengatakan kami ini di atas manhaj nubuwah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Tetapi kenapa ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin bisa disatukan, seperti air dan minyak? Maka coba kita mengurai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya untuk membahasnya. Ketahuilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam Rasulullah awali kehadirannya di tengah-tengah kaum jahiliyah, musyrikin Arab di Jaziratul Arab dalam keadaan asing. Mereka terbiasa dengan peribadatan, terbiasa mereka melakukan ibadah-ibadah bid'iyah, kemudian akhlak-akhlak sebagiannya bagus, sebagiannya hancur moral. Maka Rasulullah datang membawa agama Islam yang mereka ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW orang yang paling terbaik nasabnya, terbaik akhlaknya, kedudukannya di antara mereka, dan itu kesepakatan. Tidak ada yang mengingkari dalam masalah hal tersebut. Dan memang Allah persiapkan Nabi yang terakhir diutus di tempat yang semisal itu, bukan di Indonesia, bukan di Nusantara, apalagi di tanah Jawa. Maka itu harga mati. Kalau ada NKRI harga mati, Rasulullah SAW Allah utus dari kalangan Bani Ismail, bangsa Arab juga harga mati, tidak bisa ditawar, meskipun orang-orang tidak menyukainya. Dan kata Nabi SAW, dan akan kembali sebagaimana awalnya, dalam keadaan terasing. Rasulullah datang asing sampai puncaknya hingga menaklukkan negeri-negeri orang-orang kufar. Kemudian lambat laun semakin menurun, kemudian naik lagi menuju puncak. Pertanyaannya, kita sekarang ada di mana? Apakah daerah yang paling bawah itu, paling mengenaskannya kondisi kaum muslimin, atau kita mulai meranjak menuju puncak kejayaan?
Wallahu a'lam. Sebagian para ulama dari zaman tabi'ut tabi'in sudah mengatakan bahwasanya mereka dalam keadaan terasing. Sebagaimana ucapan Sufyan bin Uyainah. Berarti abad tabi'ut tabi'in sudah dianggap asing. Bagaimana dengan kita yang 14 abad, jauh antara kita dengan zaman keemasan, yakni zamannya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka tidak penting bagi kita di posisi yang mana, di zaman ini, zaman yang mana, paling rendah atau kita sedang meranjak naik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bergerak, bagaimana kita hidup menuju kematian itu, kita menuju jalan yang selamat. Ada sebagian kaum muslimin terlalu berambisi dengan hasil, sehingga mereka berdakwah yang penting ada hasilnya, sehingga mereka menempuh jalan-jalan yang banyak sekali. Ada yang menempuh jalan politik, yang penting kita dapatkan kekuasaan, nanti kalau sudah ada di puncak, ya kita bisa turun ke bawah. Ada yang mengatakan kita harus dari ekonomi, kalau ekonominya lemah kita akan sibuk dengan masalah ekonomi belum sampai kita menyentuh pendidikan dan sebagainya. Ada yang mengatakan kita harus berjihad. Terus permasalahan-permasalahan yang semakin banyak, semakin ruwet. Maka perlu kita ketahui, Islam ini sudah sempurna, maka mestinya ada jalan keluar yang telah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Tinggal kita mau cari enggak gitu. Ini keadaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu datang asing, puncak, turun, kemudian naik lagi puncak dan turun, dan setelah turun itu adalah tegaknya hari kiamat. Sebelum keadaan hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini keadaan kaum muslimin kembali terasing. Maka seakan-akan Islam itu agama baru sebagaimana awalnya yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini adalah takdir kauniyah yang memang Allah sudah tetapkan, tidak bisa diotak-atik. Tetapi kita jangan pasrah. Ya kalau gitu sudah, kita tunggu saja kedatangan Imam Mahdi. Kita tunggu turunnya Aisyah. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan perkara-perkara itu bukan untuk kita itu itikal, pasrah. Tapi apa? Kita mencari sebab untuk selamat menuju kejayaan. Seandainya kita tidak mendapati masa kejayaan, kita sampai mati pun bisa dalam keadaan selamat. Dari Sauban Ibnu Jahdar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam." Hampir-hampir saja kalian itu diperebutkan oleh umat-umat yang ada itu. Min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang lagi makan berjamaah menyerbu apa? Makanan yang ada di tengah-tengah mereka itu. Ibaratnya kaum muslimin itu makanannya, orang-orang dari kalangan umat-umat selain Islam itu hendak memakan kita. Rasulullah memberikan gambaran yang real. Ada kias, keadaan yang akan datang itu seperti kita lagi makan berjamaah. Makan nasi kebuli ya, di sini favorit itu. Itu berapa? Satu nampan 5 orang. Ini umam-umam, banyak sekali umat. Kemudian ketika mendengar itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amin killatin bina yauma idzin?" Apakah saat itu kita seperti itu, mau direbut, mau diserbu, mau dicaplok sama negeri-negeri kafir itu? Apa karena kita itu sedikit sehingga kita kalah jumlah, kalah kuantitas? Qala antum yauma idzin katsir. Justru kalian saat itu tuh banyak. Perhatikan, banyak.
Kenapa? Yang banyak itu justru dicaplok. Mestinya kan banyak itu nyaplok yang sedikit kan begitu. Ini akal kita. Tapi apa? Ada rahasianya. Nabi SAW menyebutkan, walakin takununa husa'an ka husa'il sail. Tapi keadaan kalian itu seperti buih. Buih, sejenis sampah itu yang ada di lautan, yang di bawah air itu. Tidak ada harganya. Terombang-ambing. Banyak, iya banyak. Tapi tidak berfaedah. Tuntaza'ul mahabatu min qulubi adwikum. Kemudian dicabutlah rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Dan Allah campakkan di hati kalian itu rasa wahn. Apa wahn? Maka para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Maka beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu tatkala kalian itu, hati kalian itu ada wahan. Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Kenapa kita bisa cinta dunia? Ya memang kita dibuat indah mata ini dengan dunia ini. Wanita, anak-anak yang lucu, harta, kendaraan, perhiasan dan sebagainya. Memang fitrah. Tapi tatkala kita melampaui batas, ini yang jadi permasalahan. Tatkala kita melampaui batas, maka kebinasaan siap-siap menerjang kita. Oleh karena itu Allah tidak mengharamkan kita punya istri, punya suami, punya anak banyak, punya kendaraan yang bagus. Tetapi Allah memperingatkan bahwasanya jangan sampai harta itu melalaikan kita dari keadaan iman kita ini. Ya. Dan ini termasuk hadis tanda kenabian. Kalau kita bandingkan dengan keadaan kita ini, jumlah kita di Indonesia sensus itu sekitar masih 80% jumlah kita ini. Tapi yang dicap radikal itu siapa? Kita kaum muslimin. Ya. Siapa yang mengucapkan? Sama orang yang mengaku Islam. Entah itu munafik atau orang yang terkena syubhat, kita serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu sudah diucapkan, kita sudah dituduh. Ya, alhamdulillah kalau ada aparat negara ikut kajian kita. Mudah-mudahan mereka mendengar dakwah ini sehingga tidak simpang siur mendengar separuh-separuh. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak sampai di situ aja. Bagaimana kondisi kaum muslimin yang disebutkan oleh Nabi SAW? Perhatikan sabda Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya keadaan yang kaum muslimin sudah mau diserbu itu diperparah lagi dengan keadaan kita. yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kalian ini akan benar-benar mengikuti peribadatan jejak-jejak sanan itu sunnah, thariqah, cara beragama. Orang-orang sebelum kalian, kalau disebutkan orang-orang sebelum kalian, terpikir dari kita apa? Yahudi, Nasara, kemudian Romawi, kemudian Majusi, kemudian Persia, itu. Shibran bi shibrin, dira'an wa bidira'in. Selangkah demi selangkah. Kemudian sehasta. Kalau selangkah itu paling sekitar berapa ya? 20 sampai 30 cm. Sehasta bisa setengah meter. Itu diikuti terus. Kata Nabi SAW, sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin latattaba'tumuhu. Sampai pun seandainya mereka masuk ke lubang kadal gurun. Sekarang apa namanya? Kadrun ya. Kadal gurun itu. Ini disebut Nabi SAW. Dob itu kadal gurun, bukan biawak. Kalau biawak bahasa Arabnya warol. Dan dia termasuk hewan muftaris, haram. Sampai seandainya
mereka itu orang-orang yang sebelum kalian, sebelum orang Islam ini, kaum Yahudi, Nasrani dan sebagainya tadi, masuk ke lubang kadal, pasti kalian akan mengikuti mereka. Ini takdir kita. Yang penting adalah jangan sampai kita itu yang masuk itu loh. Sekuat apapun pasti ada kaum muslimin yang masuk, karena ini sudah takdir kauniyah. Takdir yang Allah sudah tetapkan tidak akan pernah berubah, tetapi Allah tidak cinta dengan apa yang Allah takdirkan. Oleh karena itu kita yang ngaji jangan sampai, kalau sudah tahu kayak begitu, jangan sampai kita lah yang jangan-jangan disebut oleh Nabi SAW masuk ke dalam lubang kadal tersebut. Jadi kita mengetahui ilmu bukan untuk kita terjerumus, tapi agar kita cari jalan selamatnya. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah yang kau maksud wahai Rasulullah adalah Yahud dan Nasara? Beliau menjawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Dan riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Tidak akan bangkit hari kiamat. Maka ini menjadi syarat bangkitnya hari kiamat, sampai umatku mengambil agama selain agama Islam dari generasi sebelum mereka. Berarti kiamat itu kita yakini pasti. Dan Rasulullah menyebutkan syarat, termasuk syarat berdirinya, tegaknya hari kiamat, didatangkan oleh Allah, direalisasikan adalah tatkala ada umat ini yang mengambil agama disandarkan kepada agama Islam. Shibran bi shibrin, sama, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Ini sabda Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafarisa warum, apakah mereka itu semisal orang-orang Persia dan Romawi? Rasul mengatakan, wa minan nas illa ulaik, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi kita pasti, sebagian kita ada yang ikut jejaknya Yahudi, ada yang ikut jejaknya Nasara, ada yang ikuti jejaknya Persia, ada yang ikuti jejaknya Romawi. Coba dipikir, tanggal 25 kemarin ada nggak saudara kita yang ikuti mereka? Ada ya. Jangan-jangan yang ngomong tadi. Ada ternyata. Fatwa ulama MUI, Muhammadiyah, kemudian ormas-ormas yang lainnya sepakat. Kok ada yang ngotot ya selamat juga gitu. Ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian kondisi yang seperti itu, bayangkan, Islam sudah mau dicaplok. Dari yang sudah mau dicaplok, dikepung itu, ada yang menyerahkan diri kepada orang-orang kafir. Ya udah saya ikut, selamat. Ya entah selamat apa. Ada yang ikut, ya udah saya nggak berani. Ya silakan kalian datang ke negeri kami dan sebagainya. Ditambah lagi kaum muslimin yang sudah dalam keadaan itu berpeta-peta. Ada yang ngumpul di sana, ada yang ngumpul di sini, ada yang menamakan dirinya grup apa, ya kayak grup WA itu, grup jual beli, ada grup pencinta bola, grup arisan. Ini kaum muslimin sudah seperti itu, dikepung. Ada yang sebagiannya mengikuti ajaran agama lain. Ternyata di dalam itu sudah mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berpetak-petak. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita itu. Jangan seperti orang-orang musyrikin. Perhatikanlah dalam surah Al-Mu'minun ayat 53. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fataqatta'u amrahum bainahum zubura
Kemudian mereka itu, pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka itu terpecah belah, ya, menjadi beberapa pecahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang menyebabkan perpecahan bukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah yang menetapkan. Tapi ketetapan Allah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Siapa yang ingat? Iradah Allah itu ada dua. Siapa yang tahu? Kauniyah dan syar'iyah. Barakallahu. Kauniyah yang pasti itu terjadi. Allah cinta tidak cinta Allah tetapkan, itu namanya kauniyah. Adapun iradah syar'iyah itu yang Allah cintai saja. Misalnya Allah itu cinta Abu Bakar itu jadi mukmin, dan Allah tidak cinta Abu Jahal itu jadi mukmin. Jadi dia dibiarkan kafir, Abu Jahal. Itu adalah iradah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan tiap-tiap golongan itu berbangga diri dengan apa yang ada pada golongan mereka masing-masing. Oleh karena itu dari sini kita sudah bisa membayangkan kenapa setiap golongan itu ngaku di atas Al-Quran was Sunnah. Karena kalau ada yang ngaku nggak di atas Quran dan Sunnah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi memang ini harga mati, sehingga yang sesat pun mengaku, ya. Dan saya yakin seandainya dia memiliki akal yang sehat, nggak mungkin dia akan menyelisihi bahwasanya seandainya ada kelompok itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka itu masih Al-Quran Sunnah kok. Tidak akan ada. Karena akal mereka itu masih fitrah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk bahwasanya ini loh Al-Quran dan Sunnah. Di sana mengaku, tapi kenapa masih berselisih? Kita coba perhatikan sabda Nabi SAW. Dari banyak sahabat, semisal yang kami bawakan dari Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, dan di sini hasan sahih. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, fawahidatun fil jannah wa 70 fin nar. Telah berpecah belah Yahudi itu menjadi 71 golongan. Satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dan 70 itu diancam dengan neraka. Wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa 70 firqah. Begitu pula orang-orang Nasara berselisih menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Yang 71 itu diancam oleh Allah masuk neraka, dan satu golongan saja yang berada di surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Dan sungguh umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah menggunakan fi'il mudhari', la taftariqanna. Itu menunjukkan di zaman Nabi belum ada perpecahan di dalam agama Islam. Jadi tidak mungkin. Bahkan Allah menjaga agama ini sampai sempurna. Dan sudah sempurna, tidak ada kata sempurna melainkan akan berkurang. Seperti air ini, kalau sudah penuh dikasih lagi ya tumpah, maka itu nggak sempurna jadinya, dikurangi apalagi. Oleh karena itu di sini Rasulullah mengatakan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dan 72 diancam oleh Allah masuk neraka dulu. Maka di sini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, selagi dia Islam tidak batal meskipun dia melakukan amal bid'ah, tidak boleh seorang pun berhak untuk mengkafirkan. Tidak boleh mengkafirkan Al-Qiblah meskipun mereka bergelimang di dalam kebid'ahan. Hanya saja para ulama memperinci, apakah kebid'ahan mereka itu bid'ah i'tiqadiyah yang sebagiannya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, semisal bid'ah Rafidhah,
Ulama sepakat, dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwasanya ulama tidak berselisih di zaman beliau bahwasanya Rafidhah yang menetapkan bahwasanya imam yang berhak setelah wafatnya Nabi SAW itu ada 12. Karena Syiah Rafidhah itu ada banyak, tapi yang namanya Rafidhah itu yang menolak keimaman Abu Bakar dan Umar serta Utsman, maka ulama bersepakat untuk mengkafirkan mereka. Tidak ada perselisihan. Dan ketika dicek akidahnya memang tidak pantas disandarkan bahwasanya mereka adalah sempalannya agama Islam. Mereka saja bukti yang nyata mengatakan Al-Quran sekarang itu nggak ada yang asli. Bahasanya nggak ada satupun yang sama dengan yang asli. Bahasa apa? Tebalnya 3 kali lipat. Itu aja paling belum hafal ya. 3 kali lipat. Bahasanya bukan bahasa Arab. Bahkan tidak ada satupun bahasa di dunia ini katanya. Sebagiannya bisa dicek dalam kitab Al-Kafi. Tapi saya tidak merekomendasi. Meskipun sudah diterjemahkan itu Al-Kafi, Usulul Kafi, Furu'ul Kafi oleh Al-Kulaini, orang-orang Syiah. Sebagian mereka mengatakan juga bahwasanya ya kita sedikit maaf, kemaluannya Nabi SAW itu ada di neraka. Kenapa? Karena kemaluannya Nabi SAW itu masuk ke dalam kemaluannya Aisyah, dan mereka bersepakat bahwasanya Aisyah di dalam neraka. Bahkan mereka mengkafirkan kedua bapaknya, Aisyah, Hafsah. Bapaknya siapa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan sebelum mereka salam dari sholat itu, mereka membaca doa laknat untuk keempat orang ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan mereka. Kemudian dari hadis Hudzaifah, ini hadis kunci kalau kita belajar Kitabul Fitan. Kita sudah belajar bersama Ustadzuna Husnul Yakin ya. Mestinya disebutkan ini hadis utama dalam Kitabul Fitan di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Bahwasanya Hudzaifah pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang-orang itu sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik. Wa kuntu as'aluhu anisyarri ma khafata yudrikani. Adapun aku sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Takut kalau keburukan itu menimpa diriku sedangkan aku tidak mengetahuinya. Ini adalah ilham yang Allah berikan kepada Hudzaifah bin Yaman, sehingga Umar pun itu sampai takutnya, khawatir kalau dia itu termasuk yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya Hudzaifah yang tahu rahasia siapa sajakah orang munafik yang ada di kota Madinah. Sampai Umar itu berkali-kali bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan sampai akhirnya Hudzaifah juga males dengar terus, ditanya terus, ketemu ditanya lagi. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, engkau tidak disebut. Maka setelah ini tidak boleh ada yang bertanya lagi. Karena ulama dengan begitu menyebutkan bahwasanya Hudzaifah adalah sahibus sirrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjaga rahasianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan Hudzaifah. Maka hadis-hadis yang terkait tentang diriwayatkan oleh Hudzaifah ini kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi pada umat ini. Kemudian dia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair. Dahulu kita ini sungguh berada di keadaan jahiliyah dan jelek. Kemudian Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahal ba'da hadzal khair syarr? Pertanyaannya Hudzaifah kepada Nabi SAW, apakah setelah kebaikan ini engkau diutus itu ada kejelekan?
Kemudian Nabi SAW menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Hal ba'da dzalika syarri min khair?" Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Maka beliau menjawab, "Na'am wa fihi dakhon." Iya, tapi di saat itu ada dakhon. Dakhon para ulama semisal Muhammad Fuad Abdul Baqi, Imam Nawawi yang memberikan taklik kepada Sahih Muslim menjelaskan dakhon itu semisal kotoran penghalang dari bersihnya suatu barang itu. Mungkin kalau kaca itu ada debunya, ada bekas kotoran di situ yang nempel sehingga menutupi, tidak bisa tembus sebagaimana tidak ada kacanya. Maka dia bertanya, Hudzaifah menunjukkan baiknya dia. Wa madakhonu, apa penutup itu? Apa yang menghalangi kebaikan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ya, ini adanya suatu kaum yang menegakkan agamanya bukan dengan sunnahku. Perhatikan, bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan mereka itu beragama juga bukan dengan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu bisa mengenali dia, mereka itu, dan saat itu juga kamu mengingkarinya. Fakultu, maka aku bertanya, hal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya itu ada kejelekan lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya ada. Du'atun ala abwabi jahannam, yakni adanya para dai yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan itu, seruan dai-dai yang mengantarkan kepada pintu neraka jahannam, maka mereka akan menjerumuskan mereka, orang-orang yang mengikuti mereka itu ke dalam neraka. Maka Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, sifati mereka kepada kami. Bagaimana ciri-ciri mereka? Perhatikan ciri-cirinya. Naam, qaumun min jildatina. Ya, pertama, kaum itu dari bangsa kita. Bangsa apa? Bangsa Arab. Kalau bangsa Arab saja disebut oleh Nabi SAW, jangan harap bangsa Jawa itu selamat. Ya, karena bangsa Arab itu faham bahasa Arab kan begitu. Mestinya dengan modal yang sangat utama itu bisa mengetahui kebaikan. Tapi Rasulullah justru menyebutkan mereka ini duat-duat ke pintu neraka jahanam justru dari bangsa Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu berbicara dengan bahasa kita itu. Bahasa apa? Bahasa Jawa? Bukan, bahasa Arab. Perhatikan nih, kalau bangsa Arab aja sudah ada disebutkan Nabi SAW semisal itu, bagaimana dengan bangsa seperti kita, bangsa Jawa, bangsa Indonesia, Nusantara ini, ya lebih banyak lagi. Maka Hudzaifah mendengar itu, "Ya Rasulullah, fama taro in adrokani dzalik." Ya Rasulullah, terus apa yang harus saya lakukan seandainya saya mendapati masa seperti itu? Banyak-banyak apa? Duat yang menyeru ke dalam pintu neraka jahanam. Maka Rasulullah memberikan wasiat yang sangat berharga, sehingga ulama menjelaskan hadis ini adalah kunci dari kitabul fitan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetap ikut jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka. Pertanyaannya, sekarang kita rasakan ini, apakah sudah ada gambaran semisal itu? Ada dai-dai yang menyeru kepada pintu neraka jahanam. Seandainya Hudzaifah hidup, apakah dia akan mengetahui mereka dan mengingkarinya? Wallahu a'lam. Maka Hudzaifah bertanya lagi, "Fa in lam takun lahum jama'atun wala imam." Terus bagaimana kalau seandainya saat itu saya nggak dapati ada baiat kaum muslimin kepada pemimpin kaum muslimin? Terus harus lagi bagaimana lagi? Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha."
hindari semua firqah yang ada itu. Perhatikan, hindari semua golongan yang ada, jangan nyemplung. Jangan nyemplung, jangan ikut semua golongan itu, tambah sesat. Satu aja nggak boleh, apalagi semua. Saya akidahnya salafi, thariqatnya sufia, kemudian pemahamannya tasawuf, macam-macam. Dalam masalah nikah saya milih madhab syiah, bisa mut'ah. Dalam masalah fikih saya madhab zahiri karena gampang. Ini adalah kesesatan. Kalau satu saja nggak boleh, apalagi banyak itu. Ini kata Nabi SAW, walau anta adda ala asli sajaratin, sampai pun seandainya kamu harus gigit akar pohon. Bayangkan, nggak mungkin Nabi ketika zaman keemasan itu menceritakan yang mengerikan kayak begini, kecuali memang akan terjadi. Sahabat itu membayangkannya itu berat, ngigit akar pohon. Apa akar itu digigit kan gitu kan? Seandainya kita loh, ya Rasulullah ngapain ngigit akar pohon? Tapi inilah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, saking gentingnya keadaan saat yang disebutkan Nabi SAW. Hatta yudrikakal maut, sampai mati pun mendapatimu. Bayangkan itu, kita belum ada apa-apanya, kita sudah ngepir, mundur, radikal, ya sudah, ya, penting nggak geger lah. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan keadaan yang sangat mengerikan. Wa antala dzalik, sedangkan kamu terus seperti itu, mengikuti kebenaran, tidak menoleh kepada golongan ini ke golongan itu, meskipun harus gigit akar pohon sampai pun kematian mendatangi kita. Inilah bagaimana seorang muslim mukmin dalam beragama. Jangan noleh ke jamaah itu, jangan ke jamaah sana, jangan jamaah ini, sebagainya. Tapi harus kita cari kebenaran, dan seandainya kebenaran itu tidak didapatkan tapi ada jamaah kaum muslimin, maka jangan sekali-kali kita melepaskan dari jamaah tersebut. Kalau dikatakan ini kan pemimpinnya nggak berhukum dengan hukum Allah, kita sudah susah ditarik pajak, BPJS naik, begitu. Gimana? Itulah gambaran yang Nabi SAW. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin yang yahtaduna bi ghairi hadi, yang mereka itu menjalankan roda pemerintahan bukan dengan petunjuknya Nabi SAW. Itu sudah disebut. Wa yastannuna bi ghairi sunnati, mereka itu melakukan ajaran Islam bukan sunnahku. Ini sudah. Mungkin kita sedang merasakan di zaman itu, zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka sikap kita harus cari kebenaran itu sambil kita bertahan. Nah, karena ini masih ada pemimpin kaum muslimin yang akan menjaga kita, menjaga kalau kita itu punya dekengan, bodyguard itu ya, yang ngatur kita itu enak itu, ya. Bahkan para ulama menyebutkan seandainya ya, kita itu dipimpin oleh seorang yang jahat, pendosa, yang suka berbuat zalim, itu sekian ratus tahun, puluhan tahun, itu masih lebih baik daripada sehari nggak ada pemimpin. Kenapa? Kalau sehari nggak ada pemimpin, orang kafir itu wah santapan empuk kan begitu, kayak kambing kalau nggak ada penggembalanya itu loh. Bukan berarti saya itu dukung ya kalau kita itu kambing-kambing tersesat, bukan. Tapi memang Rasulullah memberikan gambaran seperti itu, kondisi yang mengerikan, biar kita itu sadar bahwasanya kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang diintai ya. Karena negerinya kaum muslimin itu memang gemah ripalo jinawi, yang diincar itu kaum muslimin. Nggak ada kan yang diincar itu negeri-negeri kafir itu. Kenapa? Sepakat mereka ya.
Dan tidaklah generasi yang datang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah melainkan semakin jauh dari zamannya Nabi pasti semakin jelek. Sudah ini harga mutlak. Mana dalilnya? Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Az-Zubair ibnu Adi radhiyallahu anhu, bahwasanya Zubair ibnu Adi pernah bersama teman-temannya ini mencari Anas bin Malik, sahabat yang dulu pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun di kota Madinah. Maka setelah ketemu curhat tentang kondisi kaum muslimin, tentang perpolitikan ini. Ternyata yang dibahas adalah kezaliman, kekejaman, yakni pemerintah kaum muslimin. Perhatikan, yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Siapa yang nggak kenal Hajjaj? Orang yang belajar itu pasti, kalau sejarah mesti melewati Hajjaj, kecuali belum sampai Daulah Umayyah, kan begitu. Hajjaj bin Yusuf ini orang muslim, tapi dia ini menorehkan prestasi membunuh sahabat. Sahabat itu nggak ulah-ulah, kalau bahasa Sudarjo itu nggak ulah-ulah, ditanya, yang lebih baik itu siapa? Muawiyah atau Ali bin Abi Thalib? Hanya pertanyaan sepele seperti itu. Yang namanya sahabat, ya, yang terbaik adalah Ali bin Abi Thalib. Dia masuk Islam pertama, meskipun masih kecil, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia termasuk muhajirin pertama kali. Kan begitu jawabannya. Ternyata ketika Hajjaj itu ketemu sahabat yang ditanya itu, kok jawabnya seperti itu, sudah disembelih di tempat. Bayangkan bagaimana seorang muslim membunuh seorang muslim tanpa hak hanya perkara pertanyaan, mulia mana, Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Hanya itu. Kita di sini belum ditanyain, ya, belum pedang itu di leher kita, belum. Ini dikeluhkan kepada Anas bin Malik. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, isbiru sabaro. Bukan berontak ayo. Enggak begitu. Kenapa? Anas bin Malik memiliki ilmu yang Allah berikan, yang diilhamkan kepada beliau. Kenapa? Tidak mungkin Allah itu memberikan pemimpin yang sejahat itu kecuali keadaan umat ini memang sudah buruk, sehingga diazab oleh Allah dengan pemimpin yang semisal mereka. Padahal itu masih ada sahabat. Makanya ditanya ini. Yang bertanya itu Zubair bin Adi itu sahabat, yang ditanya itu adalah Anas bin Malik, sahabat juga. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu la ya'ti zamanun alaikum illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman, generasi, melainkan yang datang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta talqauna rabbakum, sampai kalian itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sunatullah gitu. Kemudian ditanya, ini dari mana? Dari kamu sendiri, Anas, atau dari mana? Maka Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadis ketika beliau mendekati wafatnya. Beliau sakit. Kita sudah ketahui bersama, beberapa bulan sebelum masuk Rabiul Awal, beliau sudah merasakan semakin beratnya jasad beliau. Bahkan setelah beliau mengunjungi Baqi, pekuburan kaum muslimin itu, beliau kepalanya pusing. Kemudian mampir ke kamarnya Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kepalaku pusing. Kata Rasulullah, aku lebih pusing. Sama-sama pusing. Itulah romantisme Nabi dengan Aisyah. Kok ada gitu ya, seorang ngaku Gus, soono cah enom sik bahagia karo wong tuwa. Ini adalah kurang ajar.
Wallahu ta'ala a'lam. Adzan ya, kita rehat dulu untuk mendengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, di saat Rasulullah SAW mengalami sakit yang menjelang wafatnya, beliau pernah sholat subuh. Sholat subuh itu beliau menoleh ke jamaah, langsung memberikan nasihat. Sampai seorang sahabat bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini kayaknya perpisahan, maka wasiatilah kami. Maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallahi wassami wa ta'ah. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Kepada siapa? Wa in abdan habasyian. Meskipun seorang pemimpin itu dari kalangan budak Habasyah. Hadis ini juga hadis yang mengerikan kalau kita mau berpikir ya dengan logika kita itu. Kita ketahui bahwasanya Rasul pernah mengatakan al-khilafatu min Quraisy. Khilafah itu dari Quraisy. Maka orang-orang yang mau menegakkan khilafah itu harus cari orang Quraisy. Ya. Kalau ngaku Habib gimana? Ya urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah cek ya, capek-capekin. Sudah biarkan aja. Nah, Rasul memberikan gambaran meskipun yang memimpin kalian itu seorang budak, padahal sepakat para ulama itu pemimpin nggak boleh dari kalangan budak. Sekali lagi, ulama sepakat budak itu nggak mungkin jadi pemimpin. Gimana jadi pemimpin? Wong dia itu ada majikannya, kan begitu. Tapi Rasul memberikan gambaran yang mengerikan. Kalau ada budak jadi pemimpin kalian itu kalian harus apa?
bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Karena itu, kalau kita sekarang itu presiden kita alhamdulillah bukan dari kalangan budak, dan masih belum didapati ada seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin yang dari kalangan budak. Tapi ini Rasul berikan gambaran semisal itu. Kemudian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalanku, perhatikan sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah datang ke kota Madinah itu adem ayem, meskipun itu tetap panas, tapi hawanya keimanan itu merubah kondisi masyarakat Islam, mengubah kondisi masyarakat kota Madinah. Dulu suku Aus sama Khazraj itu berperang ratusan tahun. Rasulullah datang hanya beberapa saat saja, perselisihan itu hilang seperti tidak pernah terjadi. Tatkala Rasulullah wafat, di hari itu pun sudah mulai muncul benih-benih perselisihan, dan itu yang dirasakan oleh Anas bin Malik. Mulai dari siapa khalifah pengganti Rasulullah SAW. Orang Ansor, ayo kita rapat, pemimpin, milih pemimpin, musyawarah. Tidak ada dulu zaman demokrasi, padahal sudah ada demokrasi itu. Jadi kalau dikatakan demokrasi Islam, ngaco ini, guyonan dia. Kenapa di zaman itu sudah ada, tapi para sahabat tidak melakukannya. Kalau dikatakan ya kan ada unsur Islamnya di demokrasi, iya, tetapi istilahnya saja dari kata demos dan kratos. Itu bahasa mana? Yunani, bukan dari bahasa Arab. Bahkan sekarang masuk bahasa Arab, namanya apa? Demokratia. Nah itu, saya punya buku masalah siasat syariah, ada demokratia, maksudnya demokrasi. Jadi istilahnya pun baru diserap oleh bahasa Arab, menunjukkan bahwasanya Rasul tidak menggunakan demokrasi, demokrasi. Kemudian beliau mengatakan fasayara ikhtilafan katsira. Kalian seandainya masih hidup sepeninggalku ini akan merasakan atau melihat banyak perselisihan. Lantas bagaimana kita beragama ini? Banyak kan kondisinya seperti itu, sudah mengerikan sekali. Dikepung, mau dicaplok, ada yang mengikuti orang kafir, yang dari dalam itu ada yang berpecah belah, yang ngapling surga katanya, masya Allah. Nah, dan keadaan ini, saya tutup keadaan ini sebelum kita masuk ke Sabil Mu'minin. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis At-Tirmidzi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, al-mutamassiku fihi bisunnati inda ikhtilafi ummati kal qabidi al-jamr. Orang yang mendapati suatu zaman itu berpegang teguh dengan sunnahku tatkala kaum muslimin berselisih itu seperti orang yang pegang areng menyala itu, bara api. Bayangkan kita nyate ya, nyiprat itu sudah refleks. Ini disuruh megang. Bayangkan, mungkin kita lagi nggak memegang kenyataan, tapi apa? Rasanya sama. Dikucilkan oleh saudara kita sendiri. Yang nuduh radikal itu juga saudara kita sendiri. Yang menuduh kita intoleran itu siapa? Saudara kita sendiri. Itu loh. Jadi bahwa dibayangkan oleh Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat zaman itu seperti pegang bara api. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, al-amilu fihi, ya, kamisli ajri khamsina minkum. Orang yang beramal
perhatikan, orang yang beramal di saat itu mendapatkan kebaikan semisal 50 orang dari antara kalian. Siapa kalian itu? Sahabat. Maka sahabat heran, loh kok ada umatnya Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dapatkan kebaikan 50 kali lipat dari kami. Maka mereka bertanya lagi, barangkali salah dengar. Ya Rasulullah, khamsina rajulan minhum au minna. Maka Rasul mengatakan, pas sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang itu dari mereka atau dari kita, dari kami? Rasul mengatakan, bal minkum, bahkan itu dari kalian. Inilah kebaikan yang tidak didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Bukan berarti sahabat nggak baik, tapi apa? Allah memberikan kebaikan kepada kita meskipun kita nggak akan mungkin bisa menyamai imannya para sahabat, sedikit pun nggak bisa. Nggak ada orang bisa seperti Abu Bakar itu. Waktunya jihad, hartanya itu semua, istrinya 4 diambilin semua, kasih ke Rasulullah. Sampai Rasulullah heran, Abu Bakar, terus apa yang kamu sediakan untuk keluargamu itu? Abu Bakar dengan imannya yakin, aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan, ada nggak orang gitu? Ada. Cuma bukan kita kan begitu ya. Iya. Perhatikan, ada nggak orang sebesar Abu Bakar itu? Mungkin kita nggak akan menemukan itu. Pak, kita butuh dana untuk bangun sekolah ini, Pak. Bapak punya rumah, jual lah Pak. Katanya kepingin kayak Abu Bakar. Namanya Bapak aja punyanya Abu Bakar misalnya gitu. Gak akan mau. Ya, suami saya, istri saya nanti tinggal di mana? Itu ada rusun Pak. Ya, nggak bisa. Karena keimanan sahabat itu udah Allah puji itu. Gak akan ada. Bahkan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian itu mencaci maki sahabat. Sahabat. Padahal yang diajak ngomong adalah sahabat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anfaqtum misla dhahaban, lau anfaqtum dhahaban misla uhudin. Seandainya kalian itu berinfak emas segede gunung Uhud, bukit Uhud itu, ma ballagha mudda ahadihim, tidak akan bisa menyamai sedekahnya mereka itu 1 mud, wala nasifahu, tidak pula separuhnya. Beda itu keimanan. Zamannya juga beda. Zamannya dulu zaman ketakutan. Orang mau menampakkan Islam, mau sholat itu diancam oleh orang-orang Quraisy, tidak merasa aman, ketakutan. Tetapi justru saat itulah iman itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka Nabi SAW untuk memberikan kabar umatnya yang akan datang, dibuat senang biar seperti sahabat, apa? 50 kali pahala sahabat apabila kita beramal dan bersabar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian, maka di saat seperti itu, ayol ikhwah, maka pegang erat, pegang teguh as-sunnah itu dan ikutilah sabilil mu'minin. Siapa sabilil mu'minin? Oke, kita baca siapakah sabilul mu'minin sebagai inti dari kajian kita. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat ini pernah dicari-cari oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya, engkau wahai imam mengatakan dalil untuk beragama itu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Kita sepakat ya, mana dalilnya kalau ada ijma' di Al-Quran? Sedangkan Imam Syafi'i itu umur 7 atau 8 sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan, sik yo, ini bahasa kita, sik yo, aku tak moco muroja Al-Quran, cari dalilnya dulu. Sehari Imam Syafi'i mencari dalilnya dan ketemu ayat ini. Yani Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya. Menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Hati-hati, orang yang udah tahu ini hak, benar, kok masih menyalahkan, bahaya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Rasul di ayat itu Rasul siapa coba? Ya Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Musa, kita bukan umatnya Nabi Musa. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang yang beriman. Bukan jalannya yang beriman, sabilil mu'minin, jalannya orang beriman. Tapi bukan. Pertanyaannya, siapa mukminin yang disebut dalam ayat ini? Tidak ada perselisihan setahu kami. Para ulama ketika membaca ayat ini menjelaskan sabilil mukminin adalah Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena di zaman ayat ini turun tidak ada kaum yang beriman kecuali para sahabat. Dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang petentang-petenteng tentang Rasul, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia membuat grup muhibbir Rasul, ya, pencinta Rasul, terserah. Kemudian dia tidak ikut jalannya orang yang beriman, ini para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Dengan hati-hati, istidraj. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Mau ke barat, mencari kitab suci silakan. Ke timur, selatan, utara. Mau ke kelompok sana ya kelompok sana. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Sehingga orang menganggap ini kebaikan, sedangkan kenyataannya adalah kesesatan. Bahaya. Tidak cukup itu. Wa nuslihi jahannam. Nah, ini yang ngeri. Kami sediakan, ya, akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita itu dilahirkan. Sebenarnya Nabi Adam itu di mana? Surga atau neraka? Di surga. Maka kalau ada tiba-tiba seorang dai sik bau kencur, katakan gak apa-apa kita itu masuk neraka, masuk surga, yang penting ketemu sama Allah. Ya ketemu di mana di surga neraka itu? Di bagian yang mana Allah Subhanahu wa taala itu metui orang ada di neraka itu. Bahkan dalam Al-Qur'an, tatkala orang-orang kafir itu sudah masuk ke dalam neraka itu, mereka itu bingung harus minta tolong ke siapa. Sesembahan mereka itu tidak memberikan manfaat. Mereka sudah kecewa, ditipu oleh orang-orang dari kalangan syaitan, tauhid itu. Maka mereka nemu malaikat Malik, bayangkan. Qalu ya Malik liyaqdina alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar menyelesaikan urusan ini. Sudah dimatikan aja kita itu. Jangan disiksa. Mau mati dibalikin lagi. Kulit ganti kulit, daging ganti dengan daging. Sudah dimatikan aja kita ini. Mereka malaikat Malik itu tidak menjawab sampai 70 tahun di beberapa riwayat, singkat kami. 70 tahun. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala sehari di akhirat itu berapa? 1000 tahun di kehidupan kita dunia ini. Ping 70 kali 1000 kali 355 hari. Wis. Itu apa yang dikatakan Malik? Qala innakum makisun. Kamu di situ aja. Apa enggak PHP besar ini? Mereka berharap kepada malaikat Malik itu yang penjaga neraka itu, tolong sampaikan. Gak direken sekitar itu. Tiba-tiba direken, kamu di situ aja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tak kala neraka itu dicemplungi penduduk kaum yang berhak untuk masuk neraka. Apa yang dikatakan neraka? Hal mim mazid. Apa ada tambahannya? Dicemplungi lagi, hal mim mazid. Apakah ada tambahan? Hal mim mazid, sampai selesai sudah tidak ada yang dimasukkan, Allah pun meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka sampai neraka itu mengatakan
qattu. Sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Yaitu mungkin pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kakinya Allah diinjek. Ini ada dai-dai yang keblinger. Kasihan mereka. Mereka berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tersesat ke neraka. Disangkain ketemu Allah. Dan ini ada yang banyak membela. La haula wala quwata illa billah. Inilah pentingnya kita mengkaji akidah kita. Karena kalau kita tidak membahas akidah, terus kita bersatu di atas apa? Mazhab nggak mungkin. Orang Indonesia aja yang ngakunya Syafi'iyah, itu sebagiannya sekolah di Saudi, pulang-pulang bermadhab Hanbali. Sekolah ke Maroko, pulang-pulang bermadhab Maliki. Sekolah ke Pakistan, bermadhab Hanafi. Mau bersepakat? Gak mungkin. Masalah ibadah, tapi masalah akidah itulah yang dapat mempersatukan kita. Bukan yang mempersatukan kita adalah musik. Perhatikan ini. Wallahu ta'ala, mungkin ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa meneruskan kajian ini, karena banyak yang kami tulis terkait tentang bagaimana ciri-ciri sabil mukminin, sehingga kita tidak tertipu dengan kajian ini, kajian itu. Sehingga kita dapat mengetahui kajian ini di atas kebenaran, ustadz ini di atas kebenaran, dan itu butuh waktu, butuh ilmu, butuh yang penting ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.